aku Keisha Livayananda. Di sini aku akan eh, membahas beberapa materi dan beberapa soal yang tipe soal yang mungkin akan muncul di UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Kita langsung aja ya. Untuk materinya yang akan kita bahas ini, yang pertama ada himpunan, kemudian ada fungsi linear, dan ada penerapannya juga. Kemudian ada fungsi nonlinear dan ada penerapan fungsi nonlinear. Untuk tambahannya mungkin mungkin aja kalau misalnya ternyata nyampe fungsi eksponen, aku saranin kalian juga mempelajarinya ya. Fungsi eksponen atau sampai penerapannya, ya aku saranin kalian untuk banyak membaca dan banyak latihan untuk soal-soal tambahannya. Nah, di sini aku hanya akan membahas beberapa soal, jadi tolong fokus, oke? Yang pertama ada himpunan. Himpunan ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah penulisan himpunan, ada himpunan bagian dan himpunan khusus, kemudian ada operasi himpunan. Dan di sini aku mau jelasin sedikit nih, himpunan itu apa sih? Himpunan itu suatu kelompok dari objek-objek yang berbeda. Nah, di sini kita lihat nih penulisan himpunan ini ada dua ya. Yang pertama ada satu persatu. Satu persatu berarti seluruh anggotanya itu disebutin satu-satu gitu. Terus yang kedua ada cara deskriptif. Cara deskriptif itu kita em, kayak pakai kalimat gitu. Misal X adalah atau X bilangan buat positif. Berarti kan isi dari anggota-anggota himpunan B itu seluruh bilangan bulat yang positif. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan ke himpunan bagian dan khusus. Ini maaf banget kalau aku agak cepat ya, karena biar kita dapat semua gitu. Himpunan bagian dan khusus ini ada, misal nih, ada A, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. B-nya ada 3, 4, 5. Nah, kita di sini akan lihat nih, B ini kan 3, 4, 5. 3, 4, 5 ini ada juga di himpunan A. Berarti B adalah himpunan bagian dari A. Nah, selanjutnya ada himpunan khusus. Himpunan khusus ini adalah himpunan semesta. Pertama nih, ada himpunan semesta yang berisi semua elemen yang sesuai dengan masalah tertentu. Terus ada komplement. Ini tandanya S aksen atau S pangkat. Ada C-nya gitu loh, kecil di sini. Himpunan dari seluruh elemen-elemen dalam himpunan universal yang bukan elemen atau anggota dari himpunan tertentu yang didefinisikan. Terus yang ketiga ada himpunan kosong atau himpunan nol yang berisi elemennya nol lainnya. Oke, selanjutnya kita ke operasi himpunan. Ini operasi himpunan ini yang paling sering kita temui ya. Ada gabungan atau union yang simbolnya ini U, dan ada irisan atau intersection yang simbolnya ini U-nya kebalik gitu. Nah, kalau untuk union ini namanya juga gabungan atau union, dia berarti eh, baik di himpunan A maupun di B itu bakal digabung tuh. Ada 1, 3, 5, 7, di sini ada 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8. Nah, kita gabungin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, diagram Venn-nya ini perlu diarsir semuanya ya. Semuanya harus diarsir. Kenapa? Karena namanya juga union ya. Nah, yang kedua ini ada irisan. Nah, kalau irisan ini beda nih. Irisan itu kebalikannya. Kalau union itu gabungan, kalau irisan ini kita hanya mencari yang sama. Yang sama yang ada di A maupun ada di B. Nih yang sama kan 3 sama 5, 3, 5 ya. 3, 5, 3, 5. 6 nggak ada di A, 7 juga nggak ada di B. Yang sama hanya 3 dan 5. Maka di sini nanti kalian bikin nih diagram Venn, terus di sini ada 3 dan 5. Nah, diarsir tuh 3 dan 5-nya. Itu namanya irisan. Terus yang selanjutnya ada komplement. Komplement itu apa sih? Komplement itu em, anggota atau seluruh elemen atau anggota dalam himpunan universal yang tidak ada pada himpunan tersebut gitu. Misal di sini A. Nah, berarti semua anggota yang ada di universal kecuali dalam kecuali yang tidak ada di himpunan A. Jadi pokoknya semuanya tapi tidak ada tuh di himpunan A. Tuh. Nih, biar lebih jelasnya aku akan kasih contoh soal. Aku akan jelasin sedikit aja ya.
karena masih ada banyak pembahasan soal lainnya yang mungkin memerlukan waktu lebih banyak. Nah, di sini bisa kalian capture aja. Ada himpunan semesta, terus himpunan A, B, C, ya. Terus kita tanya kalau gabungan B dan C itu apa saja, terus irisannya apa saja, AB ya, irisan AB apa aja, terus komplemennya nih, komplemen yang tidak ada di himpunan A, tapi ada di universal, ada di semesta. Terus komplemen B nih yang tidak ada di himpunan B, tapi ada di himpunan semesta. Nah, di sini kita lihat ya penyelesaiannya. Kita diketahui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus di sini kita tinggal masukkan aja ya. B, yang gabungannya nih, yang 2, 5, 8, 10, 1, 3, 5, 7. Ditulis semua. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10. Nah, di sini ada yang dua kali ya. 5 ini muncul dua kali. Ada di B, ada di C. Tapi kita hanya menuliskan satu kali. Nah, diagram Venn-nya di akhir semua. Nah, untuk irisan A dan B, ini kita mencari yang ada di keduanya. Kalau misalnya di A ini adanya dua ya, ada dua, di sini ada 5, 8, udah cuma 2, 5, 8 aja gitu. Jadi yang ditulis di sini hanyalah 2, 5, 8 dan gambar diagram Venn-nya juga yang diarsir tengah-tengah aja. Jadi nanti ini isinya yang 2, 5, 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada komplement tadi nih yang tidak ada di himpunan A tapi ada di ada di semesta ya. Di sini kita lihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sedangkan di sini ada 9, 10 ya. Ini sama aja kan, 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, 6 ada, 7 ada, 8 ada. Nah, yang nggak ada 9 sama 10 nih. Karena di A ini cuma sampai 8. Berarti komplemennya itu adalah 9, 10. Kemudian di sini komplement dari B terhadap U. Kita lihat ya, satu, oh nggak ada, berarti satu komplement. Dua, dua ada, berarti dia bukan komplemennya nih. Tiga, nggak ada, oke, berarti dia masuk. Empat, nggak ada ya, oke, masuk nih. Lima ada, berarti dia bukan komplement. Enam, nggak ada di sini, berarti dia komplement. Tujuh, di sini nggak ada, dia masuk komplement. Terus di sini 9, nggak ada juga, masuk 10, berarti bukan. Berarti komplementnya adalah 1, 3, 4, 6, 7, 9. Oke, selanjutnya kita masuk ya langsung ke fungsi linear. Ini kita agak ngebut ya, karena fungsi linear ini dan penerapannya emang membutuhkan waktu yang agak lebih panjang untuk membahas soalnya. Nah, fungsi linear ini pertama ada kemiringan dan titik potong sumbu, kemudian kita juga akan menentukan persamaan garis, dan terakhir ada penyelesaian sistem bersama linear. Nah, fungsi linear ini apa sih? Fungsi linear ini adalah fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut. Nih, aku kasih bentuk umum fungsi linear. Y sama dengan mx plus c, di mana m-nya ini adalah kemiringan. M-nya ini adalah kemiringan. Nah, rumus kemiringan ini adalah delta Y dibagi delta X. Atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, jika kalian menemukan bentuknya seperti ini, Y sama dengan 16 min 2X, kalian udah tahu nih mana M-nya. M-nya adalah min 2. Kenapa? Karena berdasarkan bentuk yang ini, yang terikat dengan variabel X ini, itu adalah kemiringan atau M. Maka kita bisa tahu kalau ini kan berarti ini C-nya ya, 16 ini C-nya. Nah, min 2 ini M-nya X gitu. Jadi kita bisa tahu kalau kemiringannya adalah -2. Nah, untuk titik potong sumbu, ini kita akan gunakan cara ini untuk membentuk atau membuat atau menggambar grafik ya, baik grafik nanti yang kuadrat ataupun linear. Nah, untuk titik potong sumbu ini, ketika kita ingin mencari titik potong di sumbu Y, kita akan mengubah X-nya menjadi 0.
Ketika kita akan mencari titik potong di sumbu X, maka yang akan kita ubah menjadi 0 adalah Y-nya. Seperti di sini 16 min 2 kali 0 berarti Y sama dengan 16, maka kita tahu titik potong di sumbu Y-nya adalah 0,16. Nah, ketika kita mencari titik potong di sumbu X, kita akan mengubah Y-nya menjadi 0. Maka di sini Y sama dengan 16 min 2X. Ini Y-nya digantikan 0. Nah, berarti nih min 2X-nya bisa pindah ruas. Berubah menjadi plus 2X sama dengan 16. Maka dapat kita cari bahwa nilai X-nya sama dengan 16 per 2, yaitu X sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan garis. Ada metode dua titik. Yang pertama ya, metode dua titik ini rumusnya Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, di sini ada contoh soal, kita akan mencari persamaan garis yang melalui titik 3,2 dan 4,6. Kita tahu bahwa 3,2 3 ini adalah X1, 2 ini adalah Y1. Kemudian kita lihat di titik yang selanjutnya 4,6. 4 ini adalah X2, 6 itu adalah Y2. Kemudian kita masukkan ke rumus yang ini, Y min 2 dibagi X min 3 sama dengan 6 min 2 ya. Ini X-nya min 3, tuh ini min 2 ya. Terus 6 min 2 per 4 min 3. Kemudian di sini kita operasikan menjadi Y min 2 karena si X min 3-nya ini akan naik. Pindah ruas jadi naik ya. X min 3. Jangan lupa dikasih kurung. X Y min 2 sama dengan 4 per 1 dikali X min 3. Nah, karena dalam kurung, jadi masing-masing ini dikalikan 4 ya. Ini 4 dikali X, ini 4 dikali min 3. Jadi 4X min 12. Y min 2 sama dengan 4X min 12. Maka di sini kita tahu bahwa Y sama dengan 4X min 12 plus 2. Kenapa plus 2? Karena negatif 2-nya ini pindah ruas. Jadi plus. Jadi plus 2. Tuh, jadi ini. Jadi plus 2. Dipindah ruas jadi plus. Ingat, kalau negatif pindah ruas menjadi positif. Kemudian di sini kita bisa operasikan 2 min 2, 2 min 12 plus 2 jadi negatif 14. Maka hasilnya persamaan garisnya yaitu Y sama dengan 4X min 14. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode satu titik dan satu kemiringan. Nah, di sini ada rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X1 min X1. Nah, di sini kita tahu ya, di soalnya itu diketahui bahwa titik X1-nya, ini X1-nya itu berarti 6. Untuk Y1-nya yaitu 2. Nah, M-nya yaitu 3. Mintanya adalah persamaan garisnya. Tinggal kita masukkan Y min Y1. Y1-nya 2. Y min 2 sama dengan M X min X1. M-nya adalah 3. X-nya tetap ya X min X1. 6. Nah, terus nih kita kalikan masing-masing dengan 3. Karena dia di dalam kurung. Ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan ya. Harusnya bukan 3. Tapi negatif 18. Maka di sini harusnya negatif 18, berarti negatif 18 plus 2, berarti negatif 16. Artinya kita bisa lihat ya, ini Y min 2, si min 2-nya ini pindah ruas jadi plus. Ya, jadi 3X min 18 plus 2, 3X min 16. Ini adalah persamaan garis untuk satu titik dan satu kemiringan. Biasanya nanti diketahui juga nih kemiringannya, jadi kalian nggak perlu cari lagi kemiringan. Oke, setelah itu kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear. Yang pertama ada metode substitusi. Metode substitusi ini lebih ke menggantikan atau mensubstitusikan hasilnya ke dalam persamaan lain.
Jadi yang pertama itu kalian akan mencari nilai salah satu variabel dalam bentuk variabel lainnya, kemudian menggantikan, kemudian terakhir menyelesaikan persamaan yang tersisa. Nah, di sini ada dua persamaan, 3x min 2y sama dengan 7, 3, dan 2x plus 4y sama dengan 10. Kita ditanya ini x dan y-nya berapa gitu ya. Nah, diketahui bahwa 3x min 2y sama dengan 7 adalah persamaan pertama. Nah, dan 2x plus 4y sama dengan 10 adalah persamaan kedua. Kemudian setelah itu, kalian bisa mulai proses metode substitusinya. Yang pertama yaitu memilih salah satu persamaan dan variabelnya gitu. Nah, kalau di sini kita akan memilih persamaan 2 dengan x-nya sebagai variabel yang dipilih. Nah, nantinya variabel yang dipilih ini akan menjadi x sama dengan gitu. Nah, variabel yang dipilih adalah x. Kemudian di sini jadi 2x plus 4y sama dengan 10, 2x sama dengan 10 min 4y. Nah, di sini kan 2x-nya ini tadinya kan dikali ya. Terus dia pindah jadi dibagi 2 atau dikalikan setengah. Kita coba untuk 10 dibagi 2 jadinya 5, min 4 dibagi 2 menjadi negatif 2y. Maka kita lihat bahwa untuk nilainya x ini sama dengan 5 min 2y. Nah, setelah itu baru kita mensubstitusikan ke dalam persamaan lainnya, yaitu persamaan 1. Persamaan 1. Kita masukkan ya, 3 dikali 5 min 2y sama dengan 7. Nah, kita kalikan nih masing-masing di dalam kurung ini dengan 3. 3 dikali 5, 3 dikali negatif 2y. 3 dikali 5 yaitu 15, 3 dikali negatif 2 yaitu negatif 6y, kemudian di sini tetap ya negatif 2y, sama dengan 7. Kemudian di sini kita lihat negatif 6 dengan negatif 2y, hasilnya menjadi negatif 8y. Maka kita dapatkan 15 min 8y sama dengan 7. Di sini kita lihat negatif 8y sama dengan 7 min 15. Nah, si 15-nya ini kan tadinya plus nih. Terus dia pindah ruas menjadi min. Jadi 7 min 15. Kalau ini tetap ya, dia negatif karena dia nggak pindah ruas kemana-mana. Dia akan tetap negatif. Negatif 8y sama dengan 7 kurang 15 adalah negatif 8. Hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena negatif 8 dibagi negatif 8 hasilnya 1. Berarti kita dapat ya bahwa Y-nya adalah 1. Nah, ketika sudah ketemu Y-nya, maka kita akan lebih mudah untuk mensubstitusikan lagi ke persamaan 1. 3x min 2y sama dengan 7. Y-nya diganti atau disubstitusi dengan 1. 3x min 2 kali 1 sama dengan 7. Maka kita dapatkan 3x min 2 sama dengan 7. 3x sama dengan 7 plus 2. Didapatkan bahwa 3x sama dengan 9. X sama dengan 9 dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Ingat, kalau titik koordinat itu harus X, Y. Jadi yang pertama disebutkan adalah 3 dulu, baru 1. Oke, kita move ke materi selanjutnya. Kita akan mencari lagi X dan Y dengan metode lain, yaitu metode eliminasi. Nah, ada beberapa tahap. Yang pertama, kita akan memilih salah satu variabel yang akan dieliminasi. Kalau substitusi itu tadi semuanya diganti metodenya, kalau ini kita akan menghilangkan sementara dulu salah satu variabel, kemudian nanti dikalikan, dieliminasi, kemudian nanti baru terakhir disubstitusikan lagi, gitu. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Sama soalnya kayak tadi, hanya metode metode mencari X dan Y-nya saja yang berbeda. Ada 3x min 2y sama dengan 7, kemudian 2x plus 4y sama dengan 10. Sama kayak tadi ya, persamaan 1 dan persamaan 2, kita akan memilih variabel y yang akan dieliminasi. Oke, kita akan memilih variabel y. Berarti
kita akan mengalihkan kedua persamaan ini dengan angka tertentu. Nah, untuk persamaan satu dikalikan dengan dua dan persamaan dua dikalikan dengan konstanta satu. Kenapa dikalikan dua dan satu? Karena kita harus menghilangkan si variabel y. Nah, caranya kita harus menyamakan dulu nih angka yang terikat dengan variabel y. Yang pertama ini kan ada 3x min 2. Ini kan min 2 nih. Nah, kita akan mengubah si min 2 ini menjadi min 4. Caranya dengan mengalihkan min 2 dengan 2. Tapi bukan hanya min 2 saja yang dikalikan 2, tapi seluruh persamaan satu dikalikan 2. Nah, begitupun untuk persamaan kedua, dia hanya akan dikalikan satu agar dia tetap menjadi 4y. Nah, di sini sudah dikalikan ya, 3x dikalikan 2 menjadi 6x, negatif 2 dikalikan 2 menjadi negatif 4, 7 dikalikan 2 menjadi 14. Kemudian persamaan keduanya tetap sama karena dikalikan 1. Jadi 2x plus 4y sama dengan 10 dikalikan 1, tetap nilainya, tetap hasilnya menjadi 2x plus 4y sama dengan 10. Nah, kemudian kita masuk ke tahap eliminasi atau menghilangkannya. Tapi perlu diingat bahwa ketika kita mau mengeliminasi, kita juga harus memperhatikan tanda di depan angka yang terikat dengan koefisien yang akan kita hilangkan gitu. Kita lihat di sini ada negatif 4 ya, negatif 4 dan plus 4. Angkanya itu berbeda. Maka jika berbeda, kita harus menambah. Metodenya ditambah. Tapi kalau misalnya sama, kita harus mengurang. Ini negatif 4 ya, negatif 4y plus 4y sama dengan 0. 4 dikurangin 4 sama dengan 0. Maka kita dapat di sini ya 14 tambah 10 menjadi 24 min 4y plus 4y menjadi 0. 6x plus 2x menjadi 8x. Berarti dapat kita cari ya 8x sama dengan 24, maka x sama dengan 24, ininya pindah ke bawah jadi 24 dibagi 8 yaitu x sama dengan 3. Nah, dari cara sepanjang ini kita baru menemukan nilai x-nya. Berarti kita harus mensubstitusikan agar menemukan nilai y-nya. Setelah ketemu nih si nilai x-nya sama dengan 3, kita akan mensubstitusikan ke persamaan 1. Ya, biar gampang ke persamaan 1. Karena angkanya juga lebih mudah. X sama dengan 3 ke dalam persamaan 3x min 2y sama dengan 7. 3 dikali 3, ini X-nya berubah menjadi 3, dikurangin 2Y sama dengan 7. 3 dikali 3 sama dengan 9, min 2Y sama dengan 7. Nah, 9-nya ini pindah ruas ya, jadi negatif. 7 dikurangin 9. Negatif 2Y sama dengan negatif 2. 7 dikurangin 9 sama dengan negatif 2 ya. Kemudian, nilai Y-nya, ya kita turunkan si negatif 2-nya pindahkan menjadi dibagi ya. Negatif 2 dibagi negatif 2 hasilnya yaitu 1. Maka sama aja ya hasilnya. HP-nya itu adalah 3,1. Nanti ketika kalian ketemu soal seperti ini, misal kalian tidak diminta soalnya harus pakai eliminasi atau substitusi ya, mungkin bebas ya. Tapi kalau misalnya diharuskan menggunakan eliminasi, silakan gunakan eliminasi. Gitu. Atau jika disuruhnya pakai substitusi, kalian juga boleh pakai substitusi. Jadi bagaimana soalnya saja. Nah, selanjutnya ini ada penerapan fungsi linear. Ada beberapa hal yang perlu kita highlight. Ini ada fungsi permintaan dan penawaran, ada keseimbangan pasar, ada pengaruh pencairan subsidi, analisis BEP, ada fungsi belanja konsumsi dan tabungan. Tapi untuk sekarang mungkin aku akan lebih banyak membahas soalnya ini ke keseimbangan pasar. Kita akan mengerjakan soal itu dan pengaruh pajak dan subsidi. Untuk yang ini dan yang lainnya mungkin aku akan menjelaskan ini secara lisan, tapi membahas ada beberapa juga yang ada soalnya. Nah, di sini ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel yang mempengaruhinya. Jadi kalau misalnya permintaan ini, kalian bisa memposisikan diri sebagai konsumen. Maka ketika harga barang naik, maka jumlah produk yang ingin dibeli atau diminta oleh konsumen akan menurun. Karena kan misal kita melihat barang yang harganya mahal, pasti kita akan menunggu barang itu sampai murah. Makanya
eh, fungsi permintaan itu berbanding terbalik ya, dia berbanding negatif ya, hubungannya negatif. Nah, untuk em, rumusnya mencari fungsi permintaan ini seperti ini. Ini ada penukaran ya. Kalau ini kan Q min Q1, kalau ini P min P1 per P2 min P1. Sebenarnya sama aja, hanya tukar-tukar saja. Kemudian dikali silang, ini seperti membuat persamaan linear yang dua titik ya. Kemudian baru kita akan mencarinya P sama dengan, baru ketemu P sama dengan 100 min 2Q. Seperti itu. Nah, untuk penawaran sendiri, fungsi penawaran ini menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya. Nah, untuk fungsi penawaran ini, kalian harus memposisikan dirinya sebagai produsen. Kenapa? Karena kalau misal kalian bayangkan nih, harga di pasaran itu lagi naik-naiknya, maka kalian sebagai produsen pasti ingin apa ya, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, maka kalian juga harus memproduksi barang atau menghasilkan barang yang sebanyak-banyaknya. Maka hubungan di fungsi penawaran ini semakin tinggi ketika harga naik ya, ketika harga naik, maka jumlah unit yang ditawarkan atau jumlah produk atau jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jadi ketika P naik, maka Q juga naik. Jadi P naik, Q juga naik. Nah, bentuk fungsinya nih dia positif ya. Ya, untuk fungsi permintaan ini nanti dia itu kayak gini bentuknya. Kalau fungsi penawaran itu dia berbeda ya. Si ininya tuh kayak gini. Nah, ini sama aja tadi rumusnya. Ya, rumusnya ini Q min Q1 per Q2 min Q1 sama dengan P min P1 per P2 min P1. Ini sama aja, nanti kalian masuk-masukin nih. Misal P1, tadi Q1 ya. Q min 20, Q2, ini Q2 30, Q1-nya min 20. Terus P-nya, P1-nya adalah 60.000. Terus di bawahnya ada P2 yaitu 80.000. 80.000 dikurangin 60.000, 30 dikurangin 20. Maka Q min 20 per 10, P min 60.000 per 20.000. Hasil dari 80.000 dikurangin 60.000. Kemudian di sini baru kita tadi ya kali-kalikan silang ya. Ingat ini dikalikan semua 20.000 ini Q-nya dikalikan 20.000, negatif 20 pun dikali 20.000. Makanya hasilnya 20.000 Q min 400.000. Sama ya, ini 10 dikalikan P, 10 juga dikalikan negatif 60.000. Maka hasilnya 10 P min 600.000. Nah, di sini dihitung-hitung-hitung, kemudian ketemu hasilnya Q sama dengan 0,0005 P min 10. Ini adalah fungsi penawaran. Kita akan masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini terjadi ketika jumlah produk yang diminta oleh konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen atau harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Nah, makanya di sini akan terjadi ketika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Oke, di sini ada contoh soalnya. Jika telah diketahui nih fungsi permintaan dan fungsi penawarannya, yaitu QD sama dengan 50 min P dan QS sama dengan negatif 10 plus P. Maka carilah harga dan jumlah keseimbangan pasar secara aljabar. Yang kedua, gambarkan harga dan jumlah keseimbangan pasar tersebut dalam sebuah grafik. Nah, di sini kita akan kerjakan bareng-bareng ya. Di sini tadi kidenya yaitu 50 min P, kemudian QS-nya diketahui sama dengan negatif 10 ditambah P. Oke, tambah P ya, ini 10 ya. 10 ditambah P. Oke,
Nah, karena kita akan mencari keseimbangan, kita akan menggunakan si Q-D-nya aja ya. Q-D sama dengan QS. Boleh kalau misalnya kalian mau ubah ke P, silakan aja. Jadi persamaan nanti P sama dengan, jadi PD sama dengan PS. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengubah ke P, P sama dengan, ya kalian harus mesamakannya lagi dengan P-nya lagi gitu. Jangan Q sama dengan P gitu. Dia nggak boleh ya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan D-nya ini 50 min P, QS-nya ini semin 10 plus P. Nah, di sini kita kumpulkan jadi satu, yang di sini min P ya. Min P, min P sama dengan negatif 10 min 50. Ininya min 2P, di sininya min, min ya, min, jadi min 60. Maka kita dapat tahu ya, negatif 60 dibagi duanya turun. Jadi negatif 2. Jadi per negatif 2. Maka harga pada saat dia terjadi keseimbangan adalah P sama dengan 30. Oke, maaf ya kalau agak tidak rapi. Sekarang kita akan mencari nilai dari si Ki-nya. Kita akan mensubstitusi ke salah satu persamaan. Misal kita pengen mensubstitusinya ini ke permintaan 50 min P. 50 min 30. Maka dapatkan Ki-nya ini sama dengan 20. Misal kalian pengen masukinnya ke QS juga boleh, jadi 30 ya, nanti hasilnya sama aja, bakalan 20. Oke, ini untuk persamaan ya, QD sama dengan QS. Nah, ini untuk bagian A, ya, ini untuk A. Nah, sekarang B nih. B itu kita harus membuat grafik. Nah, yang namanya grafik, tadi yang dijelaskan pada saat pembahasan fungsi linear, itu kita akan mencari titik potong dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini sumbu X-nya ini adalah Ki, ya, ini Ki, ini adalah Y. Sorry, ini adalah P ya. Nah, caranya tuh kita akan mencari misal di permintaan dulu nih. Kalian pengen mencarinya di permintaan. Jadi satu-satu ya, kalau misalnya kita akan mencari grafik di permintaan dulu. Misal permintaan tadi itu kan 50 ya. 50 min P. Kita akan mencari ketika Ki-nya 0 nih. Ki-nya 0. Maka dia tuh akan 0 sama dengan 50 min P. Berarti P-nya sama dengan 50. Tapi ketika P-nya 0, ketika P-nya 0, maka Ki-nya sama dengan 50 min 0. Maka Ki-nya sama dengan 50. Nah, di sini kita dapat titik potongnya untuk di sumbu P ini 0,50. Nah, untuk di sumbu Q-nya berarti 50 min 0. Di sini ya, ini misalnya 50. Ininya 50 juga. Terus kita tarik guys, seperti ini. Terus selanjutnya kita akan mencari titik potong di fungsi penawarannya, di persamaan penawarannya. Penawaran itu tadi QD sama dengan, QS ya. QS sama dengan min 10 plus P. Ketika Q-nya 0, maka 0 sama dengan negatif 10 plus P. Nah, 10 sama dengan P. Berarti ini titiknya
adalah 0,10. 0,10. Nah, selanjutnya nih, ketika Q-nya itu, P-nya itu 0. Ketika P-nya itu 0, maka Q-nya sama dengan negatif 10 plus 0. Berarti Q-nya itu negatif 10. Berarti ini titiknya adalah negatif 10,0. Nah, berarti gambar untuk grafik Q-nya, sorry, untuk QS atau PS pas sama atau penawaran, ini kan di sini ya negatif 10, ini negatif 10, sorry, ini 10 plus, sini, ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, ini untuk tadi ya, ini udah sama ya. Nah, ini nih gambarnya. Tadi kita udah mencari ya titik-titiknya 0,50, terus ininya 50,0, ini ada 0,10, terus tadi di sini ada 10 ya, negatif 10, tapi yang dipakai ini yang dari sini, startnya dari sini. Misal kayak mau lihat ini yang lebih rapihnya, sama aja sih jawabannya mah, cuman ini versi lebih rapihnya saja. Nah, tadi negatif 10 tuh dari sini ya, tapi kita akan memulainya dari 10 di kuadran satunya. Nah, jadi seperti ini gambarnya. Nah, ada titik pertemuan nih namanya equilibrium. Equilibrium ini ketika terjadi keseimbangan. Tadi tuh yang tadi kita cari yang QD sama dengan QS. Ini tuh yang equilibrium. Tadi ya yang kita cari bahwa ketika terjadi keseimbangan, maka P-nya itu adalah 30, Q-nya itu adalah 20. Seperti itu untuk keseimbangan pasar satu produk. Oke, sekarang kita akan mencari selanjutnya itu adalah keseimbangan pasar yang ada dua produk gitu. Jadi ada produk X dan produk Y. Nah, untuk produk X dan produk Y ini tuh sebenarnya mirip-mirip aja, cuma bedanya metodenya itu pakai eliminasi gitu, sama kayak waktu kita cari fungsi sistem persamaan linear yang ini ya, yang pakai metode substitusi dan eliminasi. Nah, di sini ada yang namanya produk X. Nah, X ini ada permintaannya nih, QDX-nya sama dengan 5 min 2PX plus PY. Dan ada QSX-nya, ada penawaran produk X-nya. Jadi ini tuh seperti kalau misalnya tadi kita membahas tentang permintaan penawaran, salah satu dari variabel yang mempengaruhinya itu adalah harga barang lain. Nah, inilah kenapa ada namanya keseimbangan pasar dua produk. Nah, di sini ada KDY ya, produk Y-nya, ada QSY-nya. Nah, maka kita akan mencari harga dan kuantitas dari keseimbangan pasarnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita tahu bahwa keseimbangan pasar akan terjadi ketika QDX sama dengan QSX, ya. QD sama dengan QS. Maka untuk produk X, QDX sama dengan QSX. Nah, ini tuh sama aja kayak eh, dia tuh jatuhnya kayak pengurangan gitu ya. Jadi kayak QDX kurangin QSX nih. Jadi kayak gini, seperti ini. Nah, ini akan menjadi persamaan satu. Nah, terus di sini juga sama. Ya ini kan sama aja ya persamaan, cuman karena dia dia pindah ruas jadi negatif, dia akan menjadi negatif ya di sini akan terlihat bahwa persamaan satu dan persamaan 2. 10 min 6 PX plus 2 PY. Nah, ini dikalikan
dikalikan 2, ini dikalikan 1, sama kayak tadi kita ingin menghilangkan si PY-nya, berarti kita harus mengubah si 2 ini menjadi 4, maka dikalikan 2 semuanya. 2 dikali 10 jadi 20, 6 dikalikan 2 menjadi min 12, 2 dikalikan 2 menjadi 4. Nah, ini tetap ya, 1. Terus kita eliminasi nih. Disinilah kita akan mengeliminasi. Dia beda ya tandanya, negatif sama positif. Jadi ini tambah 0, 30 min 10 PX. Nah, ketemulah si PX-nya ini adalah 3. Kemudian, maka PY dapat dicari nih. Dapat masukin aja nih PX 3 ini ke salah satu persamaan tadi. Nah, kita akan memasukkan ke salah satu persamaan yang ada PX sama PY-nya. Ini harusnya ada min 2PY, ini ada plus 2PY ya harusnya. Ini tuh plus 2PY. Kenapa hilang ya? Oke, ini pindah ruas jadi negatif 2PY sama dengan negatif 10 plus 6 dikali 3. Ya, 6 dikali 3. Ini udah jadi negatif ya karena dia pindah ruas. Nah, sekarang ini pindah ruas jadi negatif. Nah, negatif 2PY sama dengan negatif 10 plus 18. Nah, 18 kurangin 10 berapa? 8 ya. Jadi, dia 8 ya. PY sama dengan 8 ya. Oh, salah, sorry. Ini 8 ya. Ini 8 negatif 2. Oke. Kita dapatkan bahwa si P-nya ini kan plus P ya. 2PX plus, nah kita pakai Q dx nih. Oh ya guys, karena tadi aku lihat ternyata ini harusnya positif ya, karena yang besar ini positif. Kita ubah aja jadinya negatif 6. Ternyata ini ada kesalahan di sini guys. Jadi harusnya itu dia tuh negatif 6px. Nah di sini harusnya negatif ya. Harusnya negatif. Jadi ini negatif. Nah, si 10-nya ini positif. Ini ada kesalahan ya. Mohon maaf. Oke, jadi 10 kurangin 8. Jadi ini tuh, oke ini jadi min 2PY sama dengan min 8. Jadi PY-nya itu sama dengan min 8 ya. Min 8 dibagi min 2. Jadi 4. Jadi PY-nya 4. Nah, kita substitusikan. Substitusikan ke salah satu persamaan. Kita ambilnya QDX 5 min 2PX plus PY. Nih, 2 PX-nya diganti 3, PY-nya diganti 4. Ketemu deh QX-nya adalah 3, kuantitinya ya, kuantitinya. Ini Q-nya sama dengan 5. Sama ya kayak tadi caranya. Jadi kita tahu nih, pas saat terjadi keseimbangan, untuk harga produk X-nya ini adalah 3, dengan kuantitinya adalah 3. Nah, untuk harga produk Y-nya ini adalah 4, dengan kuantitinya yaitu 5. Nah, sekarang kita lihat pengaruh pajak dan subsidi. Nah, pajak ini simpelnya itu akan menyebabkan harga produk itu naik dan jumlah yang diminta atau ditawarkan atas barang tersebut akan berkurang. Nah, ketika harga produk naik juga, maka biaya yang dikeluarkan oleh produsen juga itu ya disebabkan karena harga yang dikeluarkan oleh produsen juga naik gitu. Biayanya lebih tinggi. Jadi simpelnya kalau misalnya pajak itu menambah biaya gitu. Jadi produk yang ditawarkan atau diminta itu akan berkurang. Nah, untuk grafiknya seperti ini ya. Ini sebelum pajak. Nah, terus ketika sesudah pajak, dia akan naik nih si P-nya ya. P-nya naik, tapi Q-nya akan ini ke sini gitu. Dia berkurang Q-nya, tapi P-nya naik. Nah, biar lebih paham, oh ya di sini ada pajak total oleh pemerintah ya. Ini rumusnya, kalian bisa hafalkan. Ini ada konsumen. Nah, kalau gampangnya untuk produsen ini tinggal pajak yang dari pemerintah
dikurangin pajak yang ditanggung oleh konsumen. Nah, di sini ada PD sama dengan 15 min Ki. Ini P-nya. Wow, ini terlalu ini ya, seperti ini. Ini T-nya ya, gitu. Dan berapa harga dan juga keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Nah, di sini ya kita lihat ya penyelesaiannya. Untuk mempersingkat waktu, ya kita lihat yang sudah rapinya aja. PD sama dengan 15 min Ki. Nah, PS-nya 0,5 Ki plus 3P. T-nya adalah 3. Penyelesaiannya gimana? Sama kayak tadi, kita buat ini PD ya. Kita lihat ya. Kayak aku tulis aja tahapannya. PD sama dengan PS. Terus kita masukkan PD-nya itu 15 min Ki. Nih, 15 min Ki dimasukkan ke sini. Terus 0,5 Ki-nya, ini PS-nya adalah 0,5 Ki. Masukkan ya ke sini. Habis itu baru nih kita bisa mengoperasikan min Ki ya di sini. 0,5 Ki kan positif, dia pindah luas menjadi negatif. Jadi hasilnya 0,5 Ki sama dengan 3 dikurangin 15. Jadi hasilnya negatif 1, ini sama aja ya, negatif 1 dikurangin 0,5. Jadi 1,5. Berarti negatif 1,5 Ki ya. Negatif 1,5 Ki sama dengan negatif 12. Nah, kemudian kita bisa menghitung. Oke, sorry, ini nggak boleh ada Ki-nya, guys. Ini harusnya negatif 12 Ki. Kita ralat di sini, ya. Kita ralat di sini. Ki-nya berapa sih? Ki-nya ini negatif 1,5 Ki dulu ya dari sini. Ikut negatif 12. Ki-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 1,5. Nah, tapi hasilnya benar ya. Negatif 12 dikali dibagi 1, nya cuma di sini, guys. Jadi ini yang benar. Sorry banget kalau misalnya berantakan. Semoga kalian paham ya. Jadi dari sini itu ke sini ya. Nah, substitusi si Ki sama dengan 8 ini ke salah satunya, ke PD 15 min Ki aja yang gampang angkanya. Ya, kita masukin nih PD-nya ya. PD sama dengan 15 dikurangin berapa tuh? PD sama dengan 7. Terus sekarang kita lihat lagi ya setelah pajaknya. Nah, kita perhatikan setelah pajak. Setelah pajak itu ditambah T di belakangnya. Kalau misalnya dia harga itu ditambah T. Tambahkan 0,5 Ki plus 3. Nah, pajaknya ada 3. Jadi kita ketemu nih PST-nya adalah 0,5 Ki plus 6. Maka keseimbangan setelah pajaknya yaitu PD sama dengan PST. PD-nya tetap ya, PD tidak akan berubah karena yang terpengaruh dengan pajak itu adalah penawarannya. 15 min Ki sama dengan 0,5 Ki plus 6. Tadi ya kita cek dulu ya, min Ki sama dengan min Ki min 0,5 Ki. Terus sama dengan 6 ya, negatif 15. Bener ya ini ya, negatif 1,5 Ki, ininya negatif 9. Jadi hasilnya adalah Ki sama dengan 6. Setelah itu kita substitusikan nilai Ki-nya ke dalam persamaan yang 15 min Ki. Itu setelah teks ya maksudnya. Sebenarnya kalian boleh mau ke yang mana aja. Ini ke persamaan yang permintaan lagi ya biar gampang. 15 min 6. Maka di sini P, PT-nya atau PT-nya adalah 9. Jadi keseimbangan setelah pajaknya adalah 6,9. Tadi sebelum pajak em, biayanya adalah 7 ya, 7 nih 9 7 jadi 9. Nah, kalau misalnya si kuantitinya dari 8 jadi 6. Nah, ini untuk pajak yang diterima pemerintah ya, kalian tinggal masukin aja T ini teksnya, kita ini adalah kuantiti setelah pajak,
Terus untuk di sini 9 min 7 ini tuh adalah harga setelah pajak. Ini harga sebelum pajak. Terus di sini adalah 6 itu kuantitinya setelah pajak juga. Kemudian di sini tinggal dikurangin aja. Tuh. Bisa ya? Nah, di sini kita akan menggambar grafiknya. Untuk grafik-grafik seperti ini kayak permintaan, penawaran itu sama ya kayak tadi pakai titik potong. Ketika misalnya kayak mencari sumbu Q, berarti kita akan mengubah si P-nya menjadi 0. Maka kita akan ketemu titik potong Q-nya. Seperti itu. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ketemu nih. Tadi kita lihat ya bahwa equilibrium atau keseimbangan sebelum pajaknya ini adalah 8,7. Ini sebelum pajak ya. Ini sebelum pajak 8,7. Terus di sini sesudah tax after tax ada 6,9. Perhatikan bahwa ki-nya ki-nya dulu ya. Ki-nya ini berkurang ya dari 8 jadi 6. Dia berkurang 2. Nah, untuk eh, apa namanya? Untuk biayanya atau harganya dia jadi naik ya. Jadi naik jadi 9. Oke, nah sekarang ada subsidi. Subsidi ini kebalikan dari pajak. Kalau tadi pajak itu akan mengakibatkan harga produk atau biaya yang dikeluarkan oleh produsen itu naik atau meningkat. Nah, kalau ini mengakibatkan harga produk turun atau biaya yang dikeluarkan oleh produsen ini mengecil gitu. Dan jumlah unit produk yang diminta atau ditawarkan akan bertambah. Makanya untuk grafiknya sendiri seperti ini. Oke, oh ya aku lupa nih. Untuk rumusnya ini PSS ini dikurangin S ya. Nah, untuk nanti di quantity berarti ditambah S. Tapi ditambahnya itu di price bukan di belakang. Untuk rumus subsidi boleh di capture. Nah, untuk contoh soalnya tadi ya, contoh soalnya mirip-mirip, tapi bedanya ini pakainya KIDE ya. Ini pakainya KIDE, pakainya Ki. Nah, subsidinya adalah 6. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar? Berarti kita akan mencari Ki dan P-nya lagi sebelum dan sesudah. Kemudian berapa besar subsidi tadi yang konsumen, produsen, dan pemerintah. Dan terakhir kita akan menggambar harganya. Kita lihat 30 min P. 30 min P sama dengan 2P min 2P. Nah, di sini kita lihat ya 30 min P. Oke, aku tulis aja biar mudah dipahami. 30 min P sama dengan 30 plus 24 ya. Kenapa? Karena dia pindah ke sini. Jadi positif. Terus di sini pindah si P-nya negatifnya jadi positif. Jadi 2P ditambah P ya. Ini adalah 54, ini adalah 3P. Oke, bener ya, nggak ada kesalahan di sini. Jadi P yang sebelum subsidi adalah 18. Nah, di sini kita masukkan si P-nya ini yang sama dengan 18 ke persamaan KID sama dengan 30 min P. Sama seperti tadi, 30 P-nya diganti 18, kemudian akan ketemu nih hasilnya yaitu 3 sama dengan 12. Jadi sebelum subsidi adalah 12,18. Nah, setelah subsidi nih bagaimana Kak setelah subsidi? Tadi kan kita tahu ya kalau misalnya Ki-nya itu naik gitu ya, Ki-nya itu akan bertambah gitu karena biaya yang dikeluarkan kan akan menurun. Jadi kita juga bisa dong memproduksi barang yang lebih banyak. Tapi dengan syarat yang tambahkannya ini di dalam sini ya, dalam sini. Jadi 2 kali P tambah S. Ingat ya, ditambah 2 dikali P ini 6. Oke, kita tulis aja di sini. 2P tambah S. Ya, 2 dikali P tambah 6. Nah, di sini tinggal 2P, ininya 12. Jadi, seperti ini. 2P plus 12 min 24. Ya, berapa tuh hasilnya? Hasilnya adalah 2P min 12. Jadi kita dapatkan keseimbangan setelah subsidinya adalah 30 min P sama dengan 2P min 12.
Nah, si 12-nya ini pindah ruas nih. Jadi plus 12. 30 plus 12. 2P plus 4 plus P. Hasilnya menjadi 3P sama dengan 42. Ini sama aja ya kalau misalnya dua-duanya ditukar. Nah, 42 dibagi 3 sama dengan 14. Setelah ditemukan si P-nya, kita substitusikan lagi ya, kayak tadi, ke persamaan permintaannya, ke fungsi permintaan. 30 dikurangi 14 sama dengan 16. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi adalah 16,14, sebelum subsidi adalah 12,18. Nah, ini untuk yang tadi ya, yang dimasuk-masukkan ke rumusnya, kalian boleh lihat, boleh baca, boleh pahamin sendiri. Nah, sekarang adalah kita lihat gambarnya, tadi berbeda ya. Ini E sama dengan 16,14, ini 12,18. Dia ini yang sebelumnya, ini sudah. Biayanya turun, tapi kuantitinya naik. Oke, untuk ini mungkin aku nggak bisa jelasin banyak-banyak. Nah, untuk sorry, ini profit ini harusnya P, Pi sama dengan TR ini. Jadi ini bisa kalian pelajarin. Total cost, biaya total, fixed cost. Ini kalian masuk-masukin aja. Kalau misalnya pendapatan total berarti kalian bisa masukin berapa tuh? 800 dikali 140. Kenapa? Karena TR ini sama dengan P dikali Q. Nih, TR P dikali Q. Nah, kalau misalnya total cost ini ada yang namanya fixed cost. Ini biaya tetap, biaya yang tidak akan berubah berapapun kalian memproduksi barang. Dan ini ada variable cost yang mungkin akan disesuaikan dengan jumlah produksi barang. Boleh kalian screenshot dulu, nanti akan dibahas. Mungkin ini akan aku kasih rumus-rumusnya aja. Nah, kalau BEP ini berapa? BEP ini TR sama dengan C. Jadi ini tuh pendapatan, si Y ini pendapatan. Nah, pendapatan itu rumusnya itu C plus S. Nah, di mana baik dikonsumsi ini A-nya nih harus positif nih. Dia harus positif, mutlak harus positif. C ini tingkat konsumsi, S itu saving atau tabungan. Non-linear atau fungsi kuadrat. Nah, yang pertama kita akan mencari akar-akar pakai rumus ABC atau pemfaktoran. Yang kedua akan menentukan titik ekstrim. Yang ketiga akan menggambar parabola. Nah, untuk pemfaktoran ini adalah rumusnya ini AX plus P, AX plus Q, di mana kita akan mengetahui bahwa nilai kita akan mencari faktor-faktornya. Jika dikali, maka hasilnya itu A kali C. Jika ditambah, maka hasilnya adalah B. Itu. Nah, untuk rumus ABC ini kita hanya akan memasuk-masukkan gitu. Kalau yang ini kita akan memperkirakan gitu. Kalau ini memasuk-masukkan. Tinggal masukin ke rumusnya. Nah, kalau menentukan titik ekstrim ini juga sama. Kita akan masuk ini, nanti kita akan ketemu salah satu dari fungsi kuadrat, misal berapa ya? Misal X kuadrat, nih. Jadi ini kan A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Nah, kalian tinggal masuk-masukin. Misal min B ya, min B berarti kan min-min, berarti 4 per 2A gitu. 4 per 2 dikali 1 ya. Jadi 2 koma. Nah, D ini apa? D ini determinan, guys. D ini diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Jadi ini tuh sama aja B kuadrat min 4AC. B kuadrat adalah 4 negatif 4 dipangkatkan 2 yaitu 16. A-nya itu 1 dikali 3 gitu. Baru dibagi 4A. Jangan lupa nanti ada negatif, nanti dinegatifkan gitu.
Nah, untuk gambar parabolanya, kalian lihat nilai A-nya ini lebih dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Jika A-nya ini kurang dari 0 atau minus, itu dia terbuka ke bawah. Nah, untuk contoh soalnya sendiri, titik puncaknya tadi adalah min B ya, min B per 2A. Ini aku kasih rumusnya aja, min B per 2A. Oke, ini bisa ya gambarkan sketsa grafiknya. Tinggal min B ini dimasukkan ya jadi 6 per 2 dikali 1. Ini misal ini tadi tuh berapa? 36 ya. Min 4 kali 1 kali 8 jadi 32. 4A. Bener nggak tuh? Salah nih. 4-nya 1 ya. Jadi ini tuh 3,36 dibagi ini jadi 8 fungsi nonlinear. Jadi yang pertama ini ada permintaan penawaran keseimbangan, terus ada fungsi biaya, pendapatan, untung, rugi, dan BEP. Nah, untuk permintaan penawaran dan keseimbangan, ini ada contoh soalnya. Diketahui di sini bahwa PD-nya itu 50 min 5 Ki. Nah, terus Ki kuadrat plus Ki plus 50. Sini ya, kita lihat bahwa tadi Ki-nya, PD-nya ya, demand-nya. Ini kita tinggal satu-satukan aja, tapi kita pengen disama dengan nolin aja gitu. Jadi 0 sama dengan, jadi si 50 ini pindah. Jadi Ki kuadrat plus Ki plus 10 plus min 50 plus 5 Ki. Kenapa? Biar gampang nyari Ki-nya. Terus baru nih ketemu Ki kuadrat, ya, sama dengan 0. Ki-nya ini 6 Ki min 40. Atau di sini kita bisa bilang kalau Ki kuadrat plus 6 Ki min 40 sama dengan 0. Nah, kita bisa cari si nilai Ki-nya ini bisa pakai ABC, atau misal kalian memfaktorkan juga bisa. Boleh, silakan. Kalau misalnya tadi mau difaktorin, ya kita cari yang misal dikali ini hasilnya 4 negatif 40, tapi kalau misalnya ditambah hasilnya 6, nanti ketemu nih, kalau misal pakai ABC, kalian boleh pakai rumus ABC. Nah, nanti kalian ketemu Ki satunya ini 4, Ki 2-nya ini adalah negatif 10. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, nanti yang dipakai adalah yang positif, yang lebih dari 0. Ya, oke. Kalau begitu, kita kalau udah ketemu ya Ki-nya, berarti kita tinggal mensubstitusikan si Ki-nya ini ke dalam persamaan yang tadi. Ya, berarti ini PD-nya berapa? PD, P-nya 50 min 5 kali 4. Jadi 50 min 20. Jadi P-nya sama dengan 30. Jadi sini keseimbangannya 4,30. Nah, after tax nih, kalau after tax berarti tinggal P-nya ditambahin. Si ininya ditambah 2. Berarti tinggal PD
Jadi 3Q kuadrat plus 6Q min 38 sama dengan 0. Nah, ini kan nggak bisa nih dijadiin faktor-faktoran. Kita pakainya rumus ABC ya. Pakai rumus ABC. I-nya itu kan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Jangan lupa ditulis per 2A-nya. Terus kalian masukin tuh si min 6-nya ya. Ini B kuadrat jadinya 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali negatif 38. Dibagi 2 dikali 1. Nah, terus di sini udah berantakan ya, maaf banget. 6, ini 36 dikurangin, sorry ditambah ya. Ini kan plus, ini kan minus, kali minus ya. Ini tuh 180, 152. 152 ditambah dibagi 2 ya. Terus nanti hitung-hitung-hitung uangnya udah habis. Nanti ini hasilnya pokoknya kalau misalnya kalian udah keluarin itu hasilnya negatif 6, 13,71. Jadi akar dari 180 sekian itu adalah hasilnya 2. Nah, di sini Q1-nya adalah negatif 6 plus 13,71 dibagi 2 sama dengan 3,86. Nah, di sini ada Q2-nya juga. Q2-nya 6 negatif 6 ya harusnya. Negatif 6 negatif 13,71 dibagi 2. Hasilnya negatif 9,86. Nah, tapi kita akan pakainya ini yang ini ya, yang positif. Jadi kita akan masukin si Q-nya yang 3,86 ke PD-nya. Hasilnya yaitu 30,7. Makanya di sini equilibriumnya setelah pajak itu adalah 3,86, 30,7. Nah, setelah ini ada fungsi biaya. Ini maaf berantakan ya si ininya. Ternyata, nah untuk biaya ini ada VC. TC tadi sama kayak tadi ya rumusnya. TC ini fixed cost ditambah variable cost dikali Q atau quantity. Nah, ini ada biaya tetap rata-rata. Fixed cost kali dibagi Q. Ini untuk variabel rata-ratanya VC dibagi Q dibagi quantity. Nah, ini biaya totalnya ya, rata-rata totalnya tinggal ditambahin aja. Nah, sekarang ada biaya marginal itu kayak penambahan. Nah, kalau di sini makanya ini delta ya. Jadi misal nanti ada C2 dikurangin C1, Q2 kurangin Q1. Kita langsung ke soal. VC-nya tadi berapa? VC-nya itu VC-nya adalah VC-nya ini FC deh, sorry. VC-nya adalah 2Q min 24. Totalnya ya, totalnya itu TC. TC ditambah C dikali Q. 102 ditambah tadi berapa? 2Q, jangan lupa tanda kurung, min 24 dikali Q. 102 ditambah 2Q kuadrat min 24Q. Ini seperti ini ya. Jadi hasilnya itu TC itu persamaannya adalah
2Q kuadrat dikurang 24Q plus 102. Terus misalnya dia 40 unit, tinggal masukin aja 40 unit sini. Misal Q-nya 40. Q-nya 40, plus 1342. Berapa sih AFC dan APC-nya? Tapi si Q-nya tuh nggak diketahuin, guys. Jadi kita tinggal masukin aja. Kalau AFC tadi kan itu 2Q ya. 2Q dikurangin 24 dibagi Q. Ini masing-masing dibagi Q. Berarti ini 2 dikurangin 24 Q. Kalau AFC-nya itu 102 dibagi Q. Nanti Q-nya berapa ya? Terserah soalnya. Terus agar kos minimum ya. Agar kos minimum. Nah, ingat guys, kalau misalnya mencari minimum atau maksimum, kita akan pakai, ya ini kan kita mau lihat nih kiminnya berapa. Ya, kimin itu nanti kita pakai min B per 2. Min B per 2 dari persamaan mana? Dari persamaan ini. Nih, yang tadi kita udah dapat ini. TC-nya. Ya, ini kan B nih. Ini B, ini A. Berarti min 240 min 240 dibagi 2 kali 2 ya. 240 dibagi 4 hasilnya 60. Oh sorry, 6 unit ya. 2 dikali. Dia 24 guys, sorry, bukan 240. 6 unit. Oke, ini 24 ya. 24. Jadi 6. Ini 6 unit. Nah, terus kalau misalnya kita mau tahu berapa sih biaya paling minimumnya, kalian substitusiin aja. Jadi, substitusinya ke TC-nya. Tadi total cost-nya. TC-nya tadi berapa TC? TC itu tadi itu adalah 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, kita masukin 2 dikali 6 pangkat 2 dikurangin 24 dikalikan 6 ditambah 102 ya. Hasilnya 2 dikali 36. 272 ya. 72 144 plus 102. Hasilnya adalah ini kan negatif 72 ya. Negatif 72 plus 102. Hasilnya adalah 30. Jadi biaya yang dikeluarkan paling minimum itu adalah 30 atau nah, sekarang kita lanjut ya ke fungsi pendapatan. Pendapatan itu atau penerimaan itu rumusnya P kali Q ya. Terus nanti kalau misalnya ketemu berarti nanti kita akan mencari apa ya nih? Fungsi total pendapatannya. Berarti berapa nih kalau misalnya P kali Q? TR ini kan P kali Q ya. P-nya kan 800 nih. Dikurangin 2Q. Dikalikan Q. Jadi hasilnya adalah 800Q dikurangin 2Q pangkat 2. Ini TR-nya ya. 800Q dikurangin 2Q pangkat 2. Terus habis itu kita tahu ya kita ditanyain lagi nih pendapatan rata-ratanya berapa. Tadi ini ada pendapatan rata-rata nih AR TR dibagi Q.
Berarti berapa tuh? 800 Ki min 2 Ki kuadrat dibagi Ki. Dibagi Ki. Berapa tuh AR-nya? AR sama dengan berapa AR? 800 dibagi Ki berarti 800 min 2 Ki kuadrat dibagi Ki min 2 Ki. Ini adalah AR. Terus yang tanya lagi adalah tingkat pendapatan marginal dari penjualan 100 hingga 150. Oh, tadi jika 100 unit terjual berapa? Jika 100 unit terjual, ini jika Ki-nya adalah 100, terus di sini yang ditanya itu jika 150 unitnya. Jika Ki-nya 150 juga ya. Nah, itu. Oke, terus tadi kita disuruh mencari MR ya, marginal revenue. Nah, marginal revenue itu kan pertambahannya, berapa pertambahannya. Nah, kita mencari dulu tadi R-nya. Revenue yang pertama itu tadi kita dapatkan revenue pertama itu ketika Ki-nya 100. Itu 60.000. Terus revenue keduanya yaitu 75.000. Nah, kalau delta itu kan berarti ini tuh R2 dikurangin R1, ini Q2 dikurangin Q1. Nah, kita dapatkan hasilnya 75.000 dikurangin 60.000, dan ini 150 kurangin 100. Hasilnya 15.000, terus dibagi 50, hasilnya adalah 300. Maka ini adalah marginalnya. Terus yang terakhir tadi kita ditanyain itu ininya ya, maksimumnya. Pendapatan maksimum itu kita cari dulu untuk kuantitinya, maksimumnya berapa. Min B per 2A min 800. Min B ini kan A ya, ini A, ini B, jangan ketukar ya. Min B ini min 800 per 2 dikali min 2. Min 2 itu A nya. Nah, ini kan 800 nih udah hilang, ini kan min jadi plus ya. Jadi 800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi ini adalah Q-nya. Nah, untuk mencari Q maksimumnya untuk mencari pendapatan maksimum kita masukin si Q max-nya ini ke persamaan pendapatan. 800 Q dikurangin 2 Q kuadrat, masukin 800 dikali 200 min 2 kali 200 pangkat 2. Ditemukan 160.000 ya, ini 160.000, 80.000. Jadi hasilnya adalah 80.000. Ini untuk maksimumnya. Sekarang kita akan membahas tentang untung, rugi, dan BEP. Nah, untung itu bentuk keuntungan itu profit ya. Itu tuh dia P ya. Oh, ini nggak kelihatan nih. P sama dengan TR pendapatan dikurangin biaya. Terus kalau misalnya BEP itu kondisi ketika dia tuh nggak untung nggak rugi juga. Jadi R sama C nya itu sama. Kita langsung aja ke contoh soal. Contoh soal ini jika fungsi pendapatan diberikan dalam persamaan R sama dengan negatif Q kuadrat plus 10 Q, dan fungsi biaya diberikan dalam persamaan C negatif 30 Q kuadrat plus 5 Q plus 10 pada tingkat produksi, berapa titik impas terjadi. Dia tuh akan bertanya berapa sih Q-nya. Berarti kan kita tanya Q-nya ya, tingkat produksi berapa, itu kan berarti Q-nya. Titik impas terjadi ini ketika R sama C. Ini BEP-nya ya berarti ya. Q ketika BEP. Nah, kita bisa langsung menyelesaikan di sini. R sama dengan C. Nah, di sini negatif 3Q kuadrat plus 10Q dimasukkan dulu nih, bentar ya. Min Q kuadrat plus 10Q. C-nya negatif 3Q kuadrat plus 5Q plus 10. Setelah itu disamakan.
ya ini sama dengan R kan, ini R sama dengan C. Kemudian disamakan, dipindahkan ya, sehingga nilainya adalah 2Q kuadrat plus 5Q min 10 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai Q-nya menggunakan rumus ABC. Kita masukkan, tadi A-nya itu 2, B-nya itu 5, C-nya itu negatif 10. Nah, ini kan B kuadrat min 4AC itu sama dengan diskriminan. Jadi dicari dulu nih, biar gampang. B kuadrat min 4AC, 5 kuadrat min 4 kali 2 kali min 10. Ketemu hasilnya adalah 105. Maka di sini tinggal masukin nih, B kuadrat min 4AC-nya udah berubah jadi 105. Ya ini tadi ya, B kuadrat min 4AC. Kemudian per 4. 4 dari mana? 4 itu dari 2 kali A. Ini tuh dari 2 kali A. 2 kali 2 jadi 4. Nah, hasilnya yaitu ini ya, 105. Ini akar 105 ini sekitar kisaran 10,247. Nah, di sini kita bisa tahu satu-satu ya. Q satunya ini negatif 5 plus 10,247 bagi 4, hasilnya sekitar 1,31. Nah, untuk Q2 nya ini negatif, jadi